Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang berguna, mulai nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dihitung oleh pakar matematika, namun bisa dirasakan oleh tubuh kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa-jasa beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-temanku, sebelum saya masuk ke cerita perjalanan ayah saya, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Ayah sedunia. Mudah-mudahan jasa-jasa orang tua kita merupakan ladang pahala bagi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku, saya mulai cerita perjuangan dari ayah saya, khususnya untuk saya di bidang pendidikan. Waktu saya dulu masuk sekolah dasar, kami sekeluarga ditinggal merantau oleh ayah saya. Waktu itu saya masih baru kelas 1 SD, sudah ditinggal pergi merantau oleh ayah saya. Itu karena apa? Bukan ayah saya ingin lari dari tanggung jawab seorang ayah, bukan ingin pergi asik-asik di sana merantau, tapi semata-mata untuk apa? Untuk kebahagiaan kami dan keluarga. Tentunya itu merupakan hal yang cukup berat bagi kami, khususnya bagi saya pribadi. Di waktu itu saya lagi di usia waktu kelas 1 SD itu, seharusnya usia itu kita ditemani oleh kedua orang tua, butuh sayang seorang ayah. Tapi ya demi kita, beliau mempunyai tekad bahwa dia tidak mau melihat anak-anaknya jangan sampai seperti dia. Maaf karena ayah saya seorang perantau petani di rumah, jadi dia bertekad ingin membuat anaknya menjadi orang lah, jangan sampai seperti kejadian beliau. Itulah tekad beliau, sehingga dia pergi meninggalkan kami untuk merantau, hanya semata-mata untuk kebaikan kami. Memang ayah saya itu tidak pernah mengenal dunia pendidikan formal seperti yang sekarang ini, tapi beliau mengetahui apa yang harus dilakukan demi anak istrinya, demi kebaikan anak istrinya. Dan makanya dari itu ayah saya merupakan pahlawan bagi saya, bagi kehidupan saya tentunya. Di medan rantau pun ayah saya tidak mengenal hujan panas, demi untuk bekerja semata-mata untuk kita yang ada di rumah. Dan ayah saya, kami ditinggalkan oleh ayah saya pergi merantau cukup lama, sampai saya lulus dari sekolah dasar, masuk di sekolah menengah pertama. Tentunya tentunya membutuhkan biaya yang besar, belum biaya hidup, biaya kita sekolah. Itu dipikirkan oleh ayah bagaimana caranya
supaya kebutuhan kita sehari-hari bisa tercukupi, kebutuhan anaknya untuk menjenjang sekolah sampai perguruan tinggi bisa tercukupi. Itu merupakan tugas yang sangat berat bagi seorang ayah. Tapi tugas yang berat itu hilang ketika tekadnya ingin menyekolahkan anak-anaknya, supaya saya sebagai anak dan kakak-kakak saya tidak tidak bekerja seperti beliau. Maksudnya di sini tidak bekerja seperti dia, tidak terlalu capek. Dia menyekolahkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Tidak menjadi bodoh artinya di sini beliau ingin melihat anak-anaknya menjadi orang. Tentunya dia tidak ingin melihat anak-anaknya sama seperti dia. Dia ingin anaknya lebih dari dia. Itulah tekad dari ayah saya. Dan supaya kami sebagai anak-anaknya tidak buta akan masa yang akan datang, bisa mengetahui apa yang orang ketahui. Itulah menjadi penyemangat beliau pergi, sampai-sampai pergi merantau ke negeri orang ya. Dan ketika saya mulai masuk di sekolah menengah pertama, beliau baru pulang. Tentunya merupakan hal biasa. Anak sewaktu kita masih kecil, tentunya kalau jarang kita melihat seorang ayah itu kan ya agak malu lah kita dikit kan. Jadi ya malu. Artinya malu itu biasa lah waktu kita masih kecil dulu. Kita takut. Kadang-kadang kita takut kepada ayah kita karena sudah lama kita tidak berjumpa. Tapi namanya juga ayah, tahu semua cara untuk mendekatkan kita lagi gitu. Sepulang dari rantauan, tentunya ayah tidak santai-santai di rumah itu. Dia mengambil upah di tani, menjadi buruh tani. Dia rela istilahnya ayah saya itu menjual hari lah, atau bahasa kita bahasa harian. Itu dilakukan semata-mata ya semua kebutuhan. Baik, ayah saya itu merantaunya kalau tidak salah sampai 6 tahun dia di Malaysia. Dan pas dia balik itu saya baru lulus SD gitu. Seperti kata saya yang tadi itu, maklum lah kita kecil agak takut kalau pertama kali bertemu ayah gitu. Dan baik seperti itu, dia di rumah pun dia tak bekerja untuk seperti yang saya katakan menjadi buruh tani gitu, mengambil upah. Jika ada orang yang bahasa kita itu namanya begabah lah, pada itu ayah saya pun di sana menjadi buruh tani. Sampai 1 tahun di rumah, ayah saya pun memutuskan untuk berangkat lagi ke negeri orang, karena ayah saya berpikir ke depan dan ibu saya mufakat akan harus punya biaya besar ketika saya masuk SMA. Pada waktu itu pas saya berangkat yang kedua kali itu, saya masih kelas 1 SMP waktu itu. Ya kita sudah mengetahui lah kalau itu mana yang baik dan mana yang benar itu.
Dan alasannya pergi itu kan ya lagi-lagi karena kita sekeluarga demi mencukupi segalanya. Dan saya punya saudara ada 5 orang gitu. Dan saya anak paling terakhir ya, dan lagi-lagi saya sekolah dengan tidak adanya ayah di rumah ya, tapi itu kan demi kebaikan keluarga juga. Dan selama 2 tahun mungkin ayah saya di Malaysia di rantauan akhirnya pulang lagi ke rumah, lagi dan lagi bekerja seperti biasanya menjadi buruh tani. Sampai saya pun lulus SMP, sampai apa namanya, dia pulang lalu bekerja. Dan saya pun lulus SMP waktu itu, lagi-lagi dia memutuskan untuk pergi merantau, tapi di Kalimantan. Kerjanya sama, kalau bahasanya itu apa, sawit. Dia bekerja di perkebunan sawit. Dan selama 2 tahun di Kalimantan, ayah saya pun pulang. Ketika itu saya sudah masuk di kelas 2 SMA. Alhamdulillah ya, kita bisa mana yang baik mana yang buruk gitu. Dan sampainya di rumah kali ini, alhamdulillah kakak saya dapat apa namanya, membeli sawah, artinya dia membeli tahunnya gitu. Nah, itu dikerjakan sama ayah saya selama 3 tahun lamanya gitu. Karena dia ingin pergi merantau lagi, dia terhalang oleh usia gitu. Ayah saya sudah, bahasa kasarnya, ditolak lah, atau tidak bisa masuk lagi ke perantauan karena faktor usia ya. Saya pun lulus SMA. Memang cita-cita saya itu dari dulu menjadi seorang guru ya. Saya lulus SMA, saya ingin, saya lihat status teman-teman saya di Facebook, di WA, pada waktu itu ada yang pergi kuliah keluar ke Mataram ya. Saya pun ingin kuliah dari awal, karena dari awal memang saya punya cita-cita menjadi seorang guru ya. Karena tapi ternyata pas lulus lain cerita. Bahasa kasarnya itu, dari orang tua nampaknya sudah tidak sanggup lagi membiayai sekolah saya sampai ke perguruan tinggi. Karena memang ya waktu itu kan faktor usia, orang tua saya sudah tua, tidak, khususnya ayah saya tidak bisa bekerja berat-berat lagi gitu. Makanya memang kalau keinginan saya kuliah itu tinggi sekali, tapi ya saya melihat ke belakang, ke keluarga saya, kedua orang tua saya itu sudah tua, dan usaha tidak seperti dulu lagi, masih kuat cari kerja gitu. Dan kami pun sekarang dulu, bahkan sampai sekarang kakak saya yang nomor 3 yang sekarang, dialah yang sekarang menanggung kehidupan kami keluarga itu. Karena orang tua kita udah tua gitu. Nah, pas saat itu niat dengan kuliah ini, benar-benar sangat mau kuliah. Akhirnya setelah kita musyawarah, akhirnya saya terpaksa untuk menghentikan pendidikan saya waktu itu. 1 tahun itu saya enggak masuk kuliah, nganggur 1 tahun. Saya nganggur 1 tahun, kemudian ya saya mencobalah untuk membantu perekonomian keluarga itu. Pada saat itu ya saya menjadi seorang OB di Bank Mandiri gitu, di salah satu bank mandiri yang ada di desa saya. Itu karena apa ya? Karena memang itu keadaannya lah.
Ini saya ceritakan pengalaman saya jadi OB. Pada waktu itu yang namanya kita masih muda, masih remaja, gengsi kita tuh masih ada. Tapi lama kelamaan 1 bulan 2 bulan akhirnya gengsi itu saya buang. Saya tetap kerja selama 1 tahun lamanya. Sampai akhirnya pada suatu hari terdengar dari kakak saya ada informasi bahwa kan dulu kita sedang dilanda musibah gempa, ya. Jadi ada bantuan dari pemerintah dan beasiswa korban gempa namanya. Karena pas kakak saya itu bilang ada bantuan kuliah sekolah di perguruan tinggi, karena keinginan dari awal saya itu ingin kuliah gitu, makanya saya tidak mau pikir 2 kali. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya sekarang duduk di semester 7. Alhamdulillah. Dari pelajaran ini saya yakin bahwa segala sesuatu yang sudah kita niatkan dari awal, apalagi sebuah niat yang baik, insya Allah ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya gini teman-teman sekalian, jika kita ingin sesuatu hal yang baik itu, yang penting kita sudah tanamkan niat dari awal, insya Allah. Apalagi ini kegiatan yang mulia untuk ilmu, pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya sampai sekarang tentunya merupakan dari buah hasil keringat dari kedua orang tua saya, keluarga saya, sehingga saya bisa duduk di bangku perkuliahan sampai sekarang. Alhamdulillah masih semester 7. Baik teman-temanku sekalian, jika ada rasa timbul rasa malas dari teman-teman untuk bersekolah ataupun berkuliah, lihatlah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita tidak mengenal hujan, panas, untuk mencarikan kita biaya untuk sekolah. Jadi itu merupakan kerjaan yang sangat berat tentunya. Itu teman-temanku sekalian, lihatlah kedua orang tua kita, mereka bekerja keras untuk kita, tidak mengenal hujan maupun panas, semata-mata untuk kita. Insya Allah kalau sudah begitu teman-teman sekalian, rasa malas tersebut akan hilang. Ya, baik. Dari sini, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan bahwa ayah saya merupakan pahlawan bagi hidup saya, dan cinta seorang ayah itu dalam diam yang tak bisa diukur oleh apapun. Cinta kasih kedua orang tua itu tidak akan putus, dan kita tidak tahu bagaimana besarnya. Intinya pesan saya buat teman-teman kalian, bagi yang masih hidup kedua orang tuanya, berbaktilah kepada mereka, sayangilah mereka, karena kedua orang tua kita tidak mengharapkan secuil pun imbalan dari kita. Kedua orang tua kita melihat anaknya senang, itu merupakan kebahagiaan bagi mereka. Dan tentu mohon maaf teman-temanku sekalian yang sudah didahului oleh kedua orang tuanya, tetap berbakti. Bagaimana cara kita berbakti? Tetap kirimkan doa, karena kita tahu doa anak yang soleh insyaallah pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kalinya, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan tetap menjadi ahlul birodain selamanya. Tentunya amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, marilah kita simak membacakan doa kedua orang, kita niatkan khusus kepada kedua orang tua kita,
Mudah-mudahan jasa-jasanya tercatat sebagai amal ibadah bagi kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari sepenggal cerita perjuangan ayah saya, dari pendidikan saya dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan semua perjuangan beliau atau ayah-ayah kita semua dibalas oleh Allah SWT dengan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.